Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada rasa sukacita dan syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menuntun perjalanan hidup kita, bahkan telah mengizinkan kita sekalian untuk boleh beribadah bersama di hari Minggu kedua bulan November 2023. Adapun warta jemaat tambahan di subuh ini Minggu 12 November 2023 sebagai berikut. 1. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara selaku anggota jemaat Yerusalem maupun anggota jemaat tamu yang dengan sukacita hendak beribadah bersama di gedung gereja ini, serta pelayan khusus dan pelayan lainnya yang hendak melayani dalam peribadahan di subuh ini. 2. Ibadah di subuh ini akan dituntun dengan tata ibadah minggu bentuk yang kedua. 3. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Kadim Ibu Pendeta Cornelia Siwilondong Sarjana Teologi, KPI, saya sendiri organis, Diaken Dikson Bawengket, Kantoria, Wanita Kaum Ibu Jemaat, puji-pujian, WKI Jemaat, dan yang berhari ulang tahun tanggal 6 sampai dengan 12 November 2023, pendamping Kadim Ibu Diaken Preli Tendean Mamuaya, pembaca Alkitab Ibu Penatua Jane Ladi Momongan, doa persembahan Ibu Penatua Simare-Mare Angkau, penerima jemaat Ibu Penatua Peleng Senduk dan Bapak Diaken Velti Onsu. Pembawa bunga segar di gedung gereja pada hari ini Ibu Maria Payon Dahawali. Petugas multimedia Saudara Immanuel Masengi dan Gloria Masengi, pelayan khusus dan pelayan lainnya, serta pegawai dan kostor yang bertugas di subuh ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan pelayan khusus mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan selang tanggal 6 sampai dengan 12 November 2023. Keluarga Munde Wemben yang hendak membawa anak terkasih Gev Kakak Zain Kedrik Munde untuk menerima sakramen baptisan kudus pada peribadahan di pagi ini Minggu 12 November 2023 pukul 9.00 WITA. 5. Perkunjungan pelayanan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota Ibu Pendeta Magda Kewas Montong MTH di kolom 1 sampai kolom 6 sepanjang bulan November 2023 sementara berlangsung. Mohon kesediaan jemaat untuk terus menopang pelayanan dari Ibu Pendeta. 6. Ibadah wanita kaum ibu wilayah Manado Barat Daya akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 12 November 2023 pukul 15.00 WITA bertempat di Gemim Yerusalem Batu Kota. 7. Ibadah persiapan mengajar guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pukul 19.00 WITA di gedung gereja. Pelaksana guru sekolah minggu kolom 2. Pengumuman nikah hari ini tanggal Rabu 25 Oktober tahun 2023 di Manado. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Jumat 17 November 2023 jam 11 WITA tempat Gemim Yerusalem Batu Kota bermaksud hendak melangsungkan perkawinan Daniel Berry Patrick Pangaila, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kelurahan Batu Kota lingkungan 1 Kecamatan Malalayang. Apabila mempelai ada boleh berdiri. Calon mempelai boleh berdiri. Dahulu belum pernah kawin. Berdasarkan nomor akta perceraian
7171 garis datar CR garis datar 0609 2022 garis datar 0001 anak laki-laki dari Ari Oswald Dumer Pangaila dan almarhum dan Elizabeth Magdalena Helena Pola almarhumah dan Maya Della Paat umur 44 tahun agama Kristen pekerjaan mengurus rumah tangga tempat kediaman Kelurahan Batu Kota lingkungan 1 Kecamatan Malalayang dahulu belum pernah kawin anak perempuan dari Leopold Alfred Paat dan Mince Yeni Paat Parera. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Erwin Simpson Kontu SH Pembina Utama Muda NIP 197 Ampas 10 152 002 121009. Demikian warta jemaat tambahan di subuh ini atas perhatian disampaikan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan bagi Allah, jemaat berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi. Klik nomor 302, buka pintu hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa, datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Inilah kami umat-Mu Tuhan, yang datang bersyukur, berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu, hari yang baru, minggu yang baru, terlebih nafas kehidupan yang Engkau masih karuniakan kepada kami. Itu pertanda bahwa Engkau masih memberikan waktu untuk kami menikmati setiap anugerah berkat-Mu. Lewat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami boleh bekerja, kami boleh beraktivitas, kami boleh berusaha, dan kami boleh melayani Tuhan. Maka biarlah kami tidak akan sia-siakan kehidupan ini. Engkau karuniakan agar hidup ini berarti. Berarti bukan hanya untuk diri dan keluarga kami, tetapi bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu diberkatilah setiap kerinduan hati kami. Ada di tempat ini kami mau datang bersyukur, kami mau memuliakan Engkau.
Kami mau menyembah Engkau dalam kekudusan hadirat Tuhan. Bahkan biarlah kasih Tuhan akan selalu ada bagi kami sekalian. Dan biarlah ibadah kami di saat ini kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita puji Allah, haleluya. Tamu tiba, tamu gendang dengan merdu yang hosana. Mari puji Dia, hai segenap bangsa, hai semua makhluk. Nyatakan kebaikan-Nya, nyatakan kemurahan-Nya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Mari kita mengaku dosa kita berdoa. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, ini kami umat-Mu yang datang mencari wajah-Mu, merendahkan diri. Bahkan kami mau berbalik dari jalan kehidupan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sebagai pelayan khusus, sebagai hamba-hamba-Mu, mungkin kami belum mampu mengerjakan bagian-bagian pelayanan kami. Maka kami sebagai diaken, penatua, para pendeta, akan dalam keterpanggilan pelayanan kami, baik di jemaat, di kolom, di biprah, kami sadar begitu banyak hal yang kami lakukan yang kadangkala menduka citakan hati-Mu, bahkan sesama kami. Begitu juga kami sebagai jemaat-Mu, apakah kami sebagai orang tua, kadangkala kami belum mampu untuk menjadi teladan berkat bagi anak cucu keluarga kami. Itu juga sebaliknya sebagai anak-anak, kami belum mampu untuk menjadi berkat, bahkan juga menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan orang tua. Sebagai suami istri, dalam kehidupan berumah tangga, banyak hal yang kadangkala kami lakukan, yang kadangkala membuat hati Tuhan terluka dalam kehidupan kami, bahkan kehidupan sebagai pribadi, dalam keluarga dan persekutuan kami. Kami sadar Tuhan, begitu banyak hal yang Tuhan selalu berikan kepada kami, agar kami selalu berbenah, agar kami selalu hidup dalam transformasi, ada perubahan-perubahan, sikap perilaku, tutur kata, sikap hati dan tindakan kami. Dan saat ini Tuhan, kami memohon pengampunan dosa, belas kasihan daripada Tuhan, agar kami boleh dilayakkan dalam persekutuan di saat ini. Dan saat ini, berikan kami kesempatan secara pribadi-pribadi. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau mengakui dan kami mau menyatakan isi hati kami kepada Tuhan. Engkau layakkan kami ada dalam doa-doa pengakuan dosa kami secara pribadi-pribadi di saat ini. Engkau rela mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami, agar kami boleh menerima kasih karunia keselamatan daripada-Mu. Karena kami percaya sungguh kepada Engkau Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Dengarlah dan sambutlah doa kami Tuhan dalam pengakuan dosa kami saat ini. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu, sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya
kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik bangun dan bersedia, berjaga dan nantilah sepi cahaya yang setia, merindukan waktunya. Panggilanmu yang mulia sekarang hampirlah. Lengkapkan dirimu segera, sebentar dijawab, supaya jangan alangan sebab. Jaga dan nanti, tukar abri, setia hati, hidup yang bersih, uang dan ganti, peramaian kecil. Dengarkanlah nats pemberitaan anugerah Allah dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Bapak Ibu Jemaat, bolehkah diundang berdiri? Kita akan ucapkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Serahkan sekarang ini, muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya.
Marilah kita berdoa untuk pembacaan firman. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Firman-Mu menjadi pegangan, jadi sulu, pedoman, mengarahkan langkah kehidupan kami, agar kami selalu fokus hanya kepada Tuhan dan melakukan segala kehendak-Mu, belajar dari firman Tuhan. Dan kami pun diingatkan bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman yang setia, tapi jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, di mana saja Tuhan menempatkan kami, dan biarlah kami terus menjadi berkat dalam kehidupan ini. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati kami semua, memberkati pelayan khusus yang akan membaca firman dan hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu sebentar. Biar urapan-urapan yang baru daripada Allah Engkau taruhkan kepada kami semua, semakin mengerti tentang kehendak dan kasih-Mu, agar kami mampu memberlakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan, sumber kebenaran, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam Markus 2 ayat 1 hingga 12. Di bawah judul orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu mempermuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Bimbinglah daku, ya Yesus.
dikasihi Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jemaat diundang untuk berdiri, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa umum. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Di minggu kedua kami berada di bulan November di tahun 2023, kami tetap bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, baik pribadi, keluarga, dan persekutuan dalam pelayanan kami, khususnya kami di Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota. Apapun dan siapapun kami dengan latar belakang hidup kami masing-masing, Tuhan mengenal siapa kami secara pribadi. Tuhan mengenal siapa keluarga kami, dan apapun yang selalu kami lakukan dalam bagian hidup ini, kami harus mampu tetap bersyukur kepada Tuhan, karena apa yang kami alami, apa yang kami terima, dan apa yang terjadi dalam kehidupan kami sampai detik ini, semua ada dalam kendali Tuhan. Engkau punya otoritas penuh atas kehidupan kami. Dan kalaupun kami menikmati semua ini sebagai anugerah berkat-Mu, maka Engkau mengingatkan kami agar kami mengisi hidup ini berarti, berharga, dan lebih daripada itu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Bapa, diberkati kami semua, khususnya dalam pelayanan kami di Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota. Kami sebagai badan pekerja majelis jemaat, semua pelayan khusus, bahkan juga jemaat yang ada dari kolom 1 sampai kolom 6, pelayanan anak sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita kom ibu, pria kom bapa, sampai kepada orang-orang tua, lansia. Engkau tetap memberkati kami semua. Kerinduan hati kami, kerinduan hidup kami agar kami terus melakukan setiap apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan dalam bagian kehidupan kami. Walaupun di tengah-tengah berbagai tantangan, pergumulan, bahkan persoalan-persoalan kehidupan dalam hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan dalam pelayanan kami, Engkau kiranya terus menjadi kekuatan kami, karena Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu, dan kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini, dan kami pun mengalami itu dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Karena itu biarlah kami selalu pandang hanyalah Engkau Tuhan, sahabat terbaik kami dalam kehidupan ini, yang terlalu mengerti akan setiap apa yang kami pikirkan, apa yang ada di dalam rancangan hati kami, bahkan apa yang harus kami lakukan dan kami kerjakan dalam bagian kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, kadangkala kami belum mampu untuk menjadi berkat dalam kehidupan ini. Namun kami yakin, kami percaya, di tengah-tengah tugas kerja, tanggung jawab, dan pelayanan Engkau berikan kepada kami selalu diingatkan bahwa hidup yang berarti adalah ketika kami masih hidup ini,
kami melakukan bagian kami yang senantiasa selalu mau dipakai Tuhan jadi alat kesaksian Tuhan. Berkati untuk semua program kerja pelayanan kami di jemaat ini, bahkan juga untuk semua panitia-panitia, bahkan bersyukur untuk semua yang boleh kami kerjakan dalam sinergi pelayanan kami, baik kami sebagai pelayan khusus, kami sebagai jemaat. Kami terus diikat oleh kasih Kristus yang selalu mempersatukan, menyempurnakan kami. Kami sadar bahwa pelayanan ini milik Tuhan, dan kami pun harus bergandengan tangan melakukan semua yang Tuhan inginkan kami kerjakan dalam bagian hidup kami. Karena itu, jika engkau dapati di antara anggota jemaat kami, ada yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, dalam masa-masa pemulihan, masa-masa perawatan, kami pun teringat dengan Ibu Elsa Mawikere Tangkau yang saat ini dirawat di rumah sakit Bayangkara, dan dalam masa-masa pemulihan untuk orang tua kami ini, Tuhan berkati anak-anak, bahkan cucu-cucu keluarga besar yang selalu ada mendampingi untuk orang tua, bahkan juga secara medis dalam penanganan untuk Ibu Els terus diberkati oleh Tuhan. Begitu juga jemaat yang lain yang mungkin saat ini dalam masa-masa pemulihan tidak dirawat di rumah sakit, tetapi ada dalam keadaan sakit dan ada di rumah. Mereka boleh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam masa pemulihan, bahkan mereka boleh melewati hal-hal yang sulit dalam kehidupan ini. Kami pelayan khusus juga kami terbatas, tapi kami memiliki Tuhan yang tanpa batas, yang lebih tahu semua anggota jemaat untuk apa yang mereka butuhkan, perlukan dalam kehidupan, bahkan juga menjalani hari-hari kehidupan ini. Karena itu Bapa, berkati mereka semua. Yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, dan lawatan Allah Engkau nyatakan bagi semua jemaat-Mu, keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, dari kolom 1 sampai kolom 6, dari semua keluarga-keluarga yang ada di kolom-kolom. Tuhan berkati, tidak ada satupun Engkau melewati untuk melawat kami semua. Karena itu kami serahkan kehidupan kami, kerja pelayanan kami, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami kerjakan apa yang menjadi bagian kami. Kalaupun kami tidak mampu lagi, Tuhan yang akan mampu untuk mengerjakan itu bagi kami. Biarlah iman kami yang teguh terus ada dalam bagian tetap syukur kepada Tuhan, bahwa semua yang kami alami dalam hidup ini, semua ada dalam kendali Tuhan. Karena itu kami pun mau bersyukur dengan saudara-saudara kami yang bersyukur karena hari ulang tahun pribadi, hari ulang tahun perkawinan, bahkan syukur-syukur yang lain yang boleh kami alami dalam hidup keluarga kami, hidup dalam pekerjaan kami, tanggung jawab kami. Tuhan sempurnakan semuanya itu. Jadi sukacita iman kami kepada Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami. Karena itu Bapa, kami tetap yakin, kami tetap percaya segala sesuatu yang kami kerjakan yang selalu menyenangkan hati-Mu, bahkan hidup yang selalu berpadanan pada kebenaran firman-Mu. Kami, siapapun kami, dihentar untuk terus menjadi saksi-Mu, melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau inginkan kami lakukan bagian itu. Setiap pekerjaan kami, apapun profesi kami, tanggung jawab kami, dalam bentuk apapun di marketplace pelayanan kami, Tuhan berkati kami. Beri kami kesehatan, sukacita mengerjakan setiap bagian kami, dan usaha-usaha kami dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Tuhan berkati. Kasih Tuhan selalu nyata, dan Engkau mencurahkan berkat-berkat terindah dalam kehidupan kami. Baik kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak, kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Biarlah kami tetap bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan apapun. Karena itu Bapa, kami menyerahkan kehidupan semua jemaat-Mu dalam kasih Tuhan. Di minggu yang baru ini mungkin ada yang akan mengadakan perjalanan darat, laut, udara, ataupun tugas-tugas pekerjaan di kantor dan sebagainya. Tuhan jaga dan sertai perjalanan kehidupan kami, sehingga kami pun boleh menikmati setiap kasih Tuhan. Apapun yang kami harapkan, dambakan, kami percaya Tuhan tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami. Tangan kasih dan kemenangan Tuhan selalu dinyatakan bagi setiap kehidupan kami untuk tetap bersyukur. Dan kami pun percaya bahwa segala program kerja pelayanan kami di jemaat ini, baik panitia yang telah selesai dengan tugas kerja pelayanan yang ada, dan juga yang sementara dan akan mengerjakan
bagian-bagian tanggung jawab yang ada. Tuhan berkati kami semua dalam kepanitiaan. Bahkan juga ketika kami dalam persiapan untuk beberapa waktu lagi kami akan memasuki masa-masa dalam minggu-minggu Advent dan persiapan untuk merayakan Natal. Tuhan berkati. Kami percaya Bapa, apapun yang senantiasa selalu menjadi sukacita dan harapan kerinduan dalam kebersamaan kami, Tuhan selalu memberkati. Dan Engkau memberkati jemaat-Mu yang selalu ada tetap bersyukur bahwa ketika ada berkat Tuhan bagi kami, apakah itu kehadiran anggota keluarga yang baru, bahkan juga ketika akan ada membawa anak terkasih masuk dalam sakramen baptisan kudus sebentar di ibadah jam 9 dari keluarga Munde Wenben, bahkan juga bersyukur untuk segala sesuatu yang harus kami kerjakan di bagian-bagian pelayanan. Tuhan berkati kami. Minggu yang baru ini akan selalu menjadi semangat bagi kami, sukacita untuk ada bersama dengan Tuhan, dan Tuhan yang paling utama menjadi fokus tujuan kehidupan kami. Bahkan juga memberkati kehidupan pemerintah kami, bangsa negara kami diberkati dari pusat, pemerintah kami sampai di daerah, bahkan di lingkungan di mana kami tinggal, di Kelurahan Batu Kota, di lingkungan 1 dan 2, Tuhan berkati. Kasih Tuhan selalu ada untuk semua pemerintah kami, bahkan kami pun sebagai masyarakat menopang untuk semua program kerja pemerintah kami. Karena itu Bapa, biarlah kami tetap selalu mau menjaga setiap hati kami, hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu bersukacita, hati yang tetap terus mengandalkan Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, melakukan kerja bagian-bagian kami yang Tuhan telah percayakan. Sambil kami juga mau bersyukur untuk semua yang Tuhan berkati dalam pelayanan kami di ibadah subuh ini. Engkau berkati KPI, organis, kantoria, puji-pujian, pengantar kadim, pembaca Alkitab, doa persembahan, penerima jemaat, tugas multimedia, kostor, pegawai. Tuhan berkati kami dalam perangkat pelayanan kami. Kami terus mau Tuhan mampukan untuk mengerjakan bagian ini. Karena itu Bapa, terpujilah Engkau yang akan memberkati kami semua di sepanjang hari ini dalam aktivitas kerja tanggung jawab pelayanan kami, bahkan kehidupan bersama dengan keluarga rumah tangga kami, bahkan juga memberkati kami dalam setiap bagian kami di hari yang baru, di minggu yang baru ini. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Tambah iman, harap dan kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum khotbah disilakan puji-pujian yang telah disiapkan. Puji-pujian sebelum khotbah wanita kaum ibu Jemaat Kimim Yerusalem Batu Kota dan sesudah khotbah yang berhari ulang tahun. Diundang seluruh wanita kaum ibu yang hadir pada saat ini, kita akan bahkan pujian Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Yakin saat Kau berfirman, saat Kau bertindak,
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Orang tetap diberikan semangat oleh Tuhan. Walaupun memang banyak juga orang yang datang di sini ada yang kurang sehat, toh, tapi tetap bersama bersyukur karena situasi kondisi sekarang selain panas juga banyak aktivitas yang mau tidak mau orang harus kerjakan di tempat-tempat kerja kita yang Tuhan telah percayakan. Kantor, di kampus, atau di tempat-tempat usaha kita, semua orang berusaha untuk Tuhan semampu pak kita untuk lakukan bagian itu. Apalagi kalau ada rencana-rencana pelayanan kita ke depan khususnya, orang semua mempersiapkan diri untuk masuk dalam minggu-minggu Advent, bulan depan dan juga Natal. Yang pasti lupa-lupa akang kok semua Desember ini. Ini kan sudah minggu yang kedua. Minggu depan minggu ketiga. Paling tidak hal itu bukan hanya sekedar orang mau mengingat lagi akan ada orang mau merayakan Natal di tahun ini seperti apa. Orang mau apalagi kalau orang ibu-ibu karena banyak pagi ini ibu-ibu yang hadir karena pelayanan pelaksana adalah wanita kaum ibu. Orang semua persiapkan apa, orang dress warna-warna yang mungkin ini di rumah kan atau apa. Tapi paling tidak kalau tong mampu kenapa tidak? Torang melakukan segala sesuatu yang torang bisa kerjakan, yang Tuhan percayakan. Yang paling utama adalah torang hati yang mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kalaupun bicara tentang sesuatu yang dipulihkan oleh Tuhan, bukan hanya soal kondisi fisik kita yang sakit atau torang keadaan badan ini kurang sehat atau apa, tapi paling utama adalah hati kita. Amsal bilang dari hati terpancar kehidupan, toh? Tetap segala sesuatu dilakukan untuk tetap bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan apapun. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang diberkati Tuhan, tetap orang jadikan Tuhan prioritas, paling utama. Fokus hidup kita adalah Tuhan. Kalau mau bilang pelayanan gemim, orang ibadah apa kok ndak ada dalam satu minggu, toh? Tapi paling utama apakah itu hanya sampai pada seremoni orang hadir ibadah. Orang lihat orang ada pi ibadah, gereja, kom bapa, kom ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu. Belum pelayanan-pelayanan lain, belum ibadah-ibadah sekarang yang so normal sekarang. Rukun ini, rukun itu, rumpun ini, rumpun itu. Artinya kurang model orang Manado bilang kurang ibadah apa orangnya tidak hadir. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara kembali kepada diri kita. Yang paling utama adalah apakah orang hati yang tetap bersyukur itu, hati yang tetap orang adakan bahwa Tuhan harus menjadi pusat kehidupan kita, tetap menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Itu menjadi perenungan, bahkan permenungan kita. Apalagi kalau kita membaca bagian firman Tuhan dalam perenungan kita warga Gemim di minggu berjalan ini. Padahal kalau orang melihat ini dengan judul orang lumpuh disembuhkan. Orang di masa-masa mau menantikan minggu persiapan mau masa Advent apa paling tidak orang merenungkan tentang orang sakit. Ini kan bukan hanya dilihat secara fisik saja bahwa orang sakit secara tompe badan sakit atau sakit model apa nih sakit sekarang. Sampai kemarin juga ada teman-teman pendeta bilang, kenapa bagus sekali untuk pemeriksaan biar baru mau MCU medical check up di Penang. Kalau mau rekeng-rekeng kata DP ini mungkin masih agak murah, cuma orang katun berangkat ke sana. Artinya sampai seperti itu situasi untuk menjaga orang kesehatan. Tapi paling utama kita mau melihat bahwa yang paling utama saya katakan tadi di hati kita. Orang apakah di hati ini orang memang sehat dan ketika itu terpancar di kehidupan ini itu akan senantiasa berusaha bahwa bukan hanya melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus di masa-masa pelayanannya. Orang lumpuh disembuhkan. Bahkan juga kalau kita melihat karena kitab Injil Markus ini Injil yang tertua dalam catatan-catatan di artikel yang ada bahkan juga dalam buku-buku teologi ini kitab Markus ini paling tua. Kitab Markus adalah kitab terpendek dari kitab Injil. Jadi kalau lihat dari berapa Injil yang ada, ini kitab yang terpendek dan merupakan sebuah kitab tentang tindakan
yang lebih berfokus pada perbuatan Yesus daripada perkataannya. Jadi itu yang orang mau garis bawahi, yang menjadi catatan kita. Bukan hanya berfokus pada perbuatan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan, pada perbuatannya, dan artinya bukan soal perkataan. Tuhan Yesus gampang saja mau bilang, sembuh ngana, dosamu sudah diampuni, angkatlah tilahmu dan berjalan. Tetapi paling utama tindakan. Dan ini satu hal yang menjadi perenungan saya juga ketika mempersiapkan ini. Jangan orang cuma banyak diperkatakan, jadi jaga cuma banyak-banyak bicara, kong orang nak melakukan. Ini juga tantangan buat bukan cuma saya atau pelayan khusus yang ada, diaken, penatua, pendeta, atau orang yang dipercayakan dalam tanggung jawab pelayanan di perangkat pelayanan. Tapi semua kita sebagai jemaat, orang tertantang, orang peiman, bahwa apakah cuma sampai di perkataan-perkataan kita, atau mungkin kita mau belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, tindakannya yang paling utama, perbuatannya yang paling utama. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini juga Injil Markus ini memberikan gambaran yang hidup atas Yesus dengan pengajaran, penyembuhan, dan pelayanannya terhadap kebutuhan orang-orang. Makanya biar cuma di dalam, karena kurang lebih 3 tahun dalam pelayanan, itu maksimal sekali, tetapi waktu walaupun singkat tapi telah memberi arti. Jadi orang yang pernah mengenal Yesus dalam kisah pelayanan, pengajaran yang dia lakukan, dari jauh-jauh orang sudah Tuhan Yesus datang. Apalagi yang sudah pernah mengalami kesembuhan, mengalami kasih karunia dari Tuhan, maka dorang sangat mengenal. Yesus merupakan contoh yang sempurna dan korban yang sempurna bagi manusia di sepanjang masa. Tema sentral kehidupan kita orang percaya, selalu kita mau diarahkan berfokus orang percaya pada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar perkataan, tapi lebih daripada itu orang melakukan. Dan dasar dari itu adalah orang iman. Minggu lalu kan orang merenungkan, bukan hukum Taurat yang menyelamatkan orang, bukan soal orang perbuatan baik. Sampai di mana? Saya katakan dalam beberapa khotbah, sampai sebaik apa orang perbuatan baik? Orang semua ini bisa melakukan itu. Orang semua bisa dikatakan orang baik kalau orang dari betong kasih. Orang itu secara umum, tapi ada juga hal-hal yang mungkin kalau bicara tentang kebaikan seseorang, orang tidak akan melupakan, dia kok baik sekali. Sampai kapanpun dia di mana, atau mungkin ketika dia meninggal, tetap orang akan mengingat kebaikannya. Kadang kan walaupun ada kekurangan dia, tapi tidak akan orang mau dong bilang, orang mana do bilang mau ungkit-ungkit, tapi selalu orang mengingat kebaikannya. Aduh baik dia, atau apa. Tetapi sampai bagaimana orang kebaikan itu? Yang paling utama adalah kalau renungan kita minggu lalu, bukan hukum Taurat yang menyelamatkan kita, tapi orang iman. Orang percaya kepada Tuhan sehingga keselamatan itu ada dan menjadi bagian kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus merupakan contoh yang sempurna dan korban yang sempurna bagi manusia di sepanjang masa. Pelayanannya kepada umum termasuk ketika ia memperlihatkan kekuasaan ilahinya atas penyakit, alam, setan-setan, dan bahkan maut sekalipun. Mujizat-mujizat ini juga menunjukkan belas kasihan Yesus terhadap dunia yang sedang terluka. Bukan hanya terluka soal orang mungkin tak potong ini atau apa kok luka. Terluka karena kepahitan, kekecewaan dan sebagainya. Mungkin merasa bahwa tidak dianggap sekalipun. Tuhan Yesus ada untuk menghadirkan itu. Namun walaupun dia telah melakukan yang terbaik, yang sudah bisa dikatakan maksimal sempurna, perlawanan dan kebencian terhadap Yesus bertumbuh bukan dari orang-orang kecil, orang-orang sederhana, tapi dari orang-orang besar, orang-orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, dan mungkin kisah tentang penderitaan Yesus sampai pada kematiannya. Itu menjadi kisah kehidupan kita orang percaya untuk kita benar-benar mengalami bahwa sedangkan Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus juga mengalami apa yang benar-benar dialami juga oleh
torang sebagai manusia. Jadi kalau mau bilang torang dipermalukan, Tuhan Yesus lebih dulu dipermalukan. Torang orang bikin sakit hati, Tuhan Yesus lebih dulu. Jadi kadang torang mau melihat torang pediri, kalau torang mau batunduk begini mau lihat, apa artinya torang? Tidak ada apa-apanya. Torang hidup cuma karena kasih karunia. Itu kan Efesus bilang. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan sampai orang cuma mau bermegah, menyombongkan diri, merasa bahwa orang Kristen puluhan tahun bahkan seumur hidup ini orang percaya. Tapi percaya kita apakah benar-benar percaya yang sungguh, and totality, atau mungkin cuma karena saat perlu orang nyatakan bahwa orang percaya kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat bagian firman yang menjadi perenungan kita khususnya di kitab Injil Markus, orang lumpuh disembuhkan. Dari sekolah minggu ini kita ingat sekali nih cerita ini. Jadi dulu sampai cerita sekolah minggu kan pasti mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Oh, terus berdiri orang lumpuh disembuhkan salah satunya. Bukan hanya sekedar di sini nyandak bilang begini. Siapa kok tuh 4 orang ada angka itu dompet teman itu? Tidak disebutkan. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang tahu, paling di sini kan tidak sebutkan DP nama siapa. Tapi paling tidak melihat bahwa mereka punya kerinduan untuk ada berjumpa dengan Tuhan, membawa temannya itu. Jadi bacaan ini selalu menjadi perenungan kita. Tapi di sini ada hal yang sangat penting untuk kita melihat bahwa ketika ada kerinduan dari 4 teman yang membawa teman mereka yang terbaring lumpuh, karena saudara ingat, Tuhan Yesus sudah datang di Kapernaum, toh? Jadi melaksanakan apa yang menjadi mujizat yang akan dia lakukan di saat itu. Jadi di sini memperlihatkan bahwa hal yang sangat penting adalah ketika iman itu muncul. Ini ada sedikit uraian tentang kota Kapernaum. Jadi ketika Yesus melaksanakan pelayanannya di Kapernaum dan melayani beberapa kota sebelumnya di daerah Galilea, Kapernaum dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Ibrani, Kefar Nakum, desa dari Nahum. Jadi itu di sini ada artikel, bahkan juga dalam hubungan dengan MTPJ mengartikan itu artinya tempat markas pelayanan Yesus. Bahkan di situ dikatakan Kapernaum itu sebagai kotanya sendiri. Makanya di ayat 1 itu dikatakan kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiar kabar bahwa ia ada di rumah. Jadi itu bisa menunjukkan bahwa itu seperti rumahnya sendiri, mau bilang begitu ya, di rumah. Dan orang datang. Jadi sampai di sini dikatakan sampai sonyak datang padudu lain kurang di luar di muka rumah, karena memang tahu bahwa yang datang ini adalah Tuhan Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan, yang sanggup untuk melakukan mujizat-mujizatnya. Banyak orang yang meragukan kemakuasaan Allah dalam Yesus. Karena itu mau memperlihatkan dalam bacaan perenungan kita ada 2-3 yang bisa disebutkan tentang kemakuasaan Tuhan. Bahwa Yesus mampu mengampuni dosa. Jadi itu ada dalam bagian kita, orang yang lumpuh itu. Pertama kan dia langsung nyatakan, dosamu sudah diampuni. Jadi Yesus mampu dan sanggup mengampuni orang yang berdosa. Ada 3 hal, dan hal yang kedua, Yesus tahu isi hati orang. Toh? Itu yang ada ahli-ahli Taurat. Siapa dok? So menghujat Tuhan dia bilang begitu. Tapi Tuhan Yesus tahu dompet hati. Biar dia ndak harus baru jolia dompet gerak-gerik mau ini masih dalam hati jo. Dia so tahu apa yang dorang mau sampaikan. Dan di sini kemakuasaan selanjutnya Yesus bisa menyembuhkan. Dan itu terjadi. Mujizat Tuhan dia berlakukan. Dan dia nyatakan. Karena itu hal yang sentral dari bagian ini bahwa pertama Yesus mampu mengampuni dosa. Yesus tahu isi hati orang. Yesus bisa menyembuhkan. Ini menjadi perenungan bagi kita ketika kita merenungkan bagian ini di minggu berjalan ini. Bahwa
apapun kita, siapapun kita, tuh orang terbatas. Tetapi yang tanpa batas itu Tuhan. Dia mampu untuk melakukan mujizat itu. Dan orang telah mengalami itu. Mungkin yang datang sekarang berapa hari lalu atau minggu lalu atau kapan sakit atau dalam masa-masa pemulihan, tapi terus dikuatkan, dimampukan, itu karena Tuhan Yesus. Dan itu akan menjadi satu hal yang sangat penting untuk selalu kita beritakan dalam hidup ini. Kabar baik, berita sukacita, evangelion itu yang selalu mau diberitakan dalam kehidupan orang yang percaya. Apalagi di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah yang terjadi. Torang pe kekuatan apa? Apakah torang mau tetap pada kekuatan kita? Kita mampu untuk melakukan tapi bagian biar dia nak bantu apa? Nggak ada yang merasa bahwa torang mampu untuk lakukan sendiri apa yang menjadi pergumulan dan apa yang menjadi tantangan kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pelayan khusus dalam kebersamaan kita melayani Tuhan. Banyak orang yang sakit saat ini bukan hanya sakit secara artinya sakit jasmani ataupun sakit secara fisik, tapi psikis dan kerohanian. Banyak yang ingin benar-benar supaya Tuhan memulihkan. Sebuah harapan-harapan terindah dari kita sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, bahwa kehidupan yang harus kita jalani belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bukan soal perkataan, tapi paling utama adalah tindakan. Jadi ketika kita juga di jemaat pelayanan kita, torang membutuhkan, torang berharap bahwa selalu ada kita dalam kebersamaan ini. Bukan cuma sekadar oh iyo, cuma sampai dibilang, tapi mana torang tindakan untuk kebersamaan ini supaya torang sama-sama menopang kerja pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, Bapak Ibu. Karena pelayanan ini bukan cuma oh pelsus kok pekerja itu, pelsus pe bagian, biaken penatua pendeta. Torang kan jemaat, penting torang kasih derma apa. Lebih daripada itu Bapak Ibu, kita terus memahami bahwa semua bagian kerja pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya Bapak Ibu, mari torang lakukan dengan bergandengan tangan. Sehingga proses-proses pemurnian iman yang selalu saya ingatkan bagi kita, ini torang ada di bagian itu. Suka atau tidak suka, torang tetap harus ada di bagian itu. Jadi ketika torang tetap bersyukur, torang menjadikan Tuhan sebagai segala-galanya dalam kehidupan kita. Dari hal ini melihat bahwa ketika mujizat Tuhan yang dia berikan kepada orang lumpuh itu, sebenarnya kita melihat bahwa iman dari yang bersangkutan. Bahwa dia yang kurang mau bilang, tapi Tuhan tahu bahwa ketika dia sampaikan dosamu sudah diampuni. Jadi mau bilang seperti itu atau mau bilang angkatlah tilammu dan berjalanlah, paling utama adalah ketika iman dari yang bersangkutan dan iman dari teman-temannya yang mengangkat dia. Jadi biar model apa waktu itu kan orang banyak, jadi dikasih hikmat lagi, aduh buka sampai tuh orang di rumah itu dong saya itu kan kalau ada DP gambar itu dan memang kalau orang bisa memahami hal itu, bukan main itu iman yang benar-benar tumbuh dan timbul dari pengenalan tentang kasih Tuhan. Karena memang mau sembuh, mau datang cari Pak Tuhan, mau datang untuk merendahkan diri dan melihat kuasa kasih Tuhan dan Tuhan nyatakan. Jadi iman yang benar-benar terus ditunjukkan dan itu dasar dari segala sesuatu yang benar-benar mereka bukan hanya sekedar untuk mau berjumpa dengan Tuhan, tapi ketika datang untuk bersyukur bahwa apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan Yesus lakukan mujizat di waktu itu, benar-benar orang juga bukan hanya sekedar menyaksikan, tapi terus mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan tentunya kalaupun bagi kita semua, apakah sampai saat ini orang terus mengalami, merasakan kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Pasti orang mau bilang ada. Orang terus merasakan. Orang boleh sehat, orang boleh diberkati. Keluarga kita boleh diberkati, anak cucu keluarga kita boleh sekolah, boleh kuliah, boleh kerja dan sebagainya. Apapun yang orang lakukan, walaupun begitu sulit, itu adalah mujizat-mujizat yang kita alami karena kita ada bersama dengan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan itu telah menjadi satu prioritas utama bagi kita. Tuhan dimuliakan atas semua kehidupan kita, harapan-harapan kita, dan ketika kita selalu ada rindu mencari wajah Tuhan, bahkan juga merendahkan diri, maka bukankah kita juga seperti orang lumpuh itu? Dia mengalami
dan dia merasakan. Makanya ketika dia sembuh, Tuhan kan bilang angkat, mau bilang angkat nganape tempat tidur, pulang ke rumahmu. Itu biar bagaimana dia dah pulang itu, aduh betul ini kita so baik atau enggak. Kita ternyata telah mengalami Tuhan, dan kita pun akan mengalami seperti orang itu. Ketika kita punya iman, sama dengan dikatakan dalam bagian kitab Injil, biar orang pe iman cuma seperti biji sesawi, cuma kecil sekali rupa apa ya, ragi kecil sekali, tapi bisa memindahkan gunung. Tapi paling utama adalah ketika orang memiliki Kristus di hati kehidupan kita. Apalagi memiliki karakter Kristus untuk terus menjadikan dia teladan, pusat kehidupan kita, pusat pelayanan kita, dan semua yang menjadi harapan-harapan kita, baik pribadi, keluarga, persekutuan dalam pelayanan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita terus kerjakan bagian kita. Semampu yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Kalau orang sonak mampu, berarti itu Tuhan bagian untuk kita. Tuhan melimpahkan berkat-Nya, kasih karunia Tuhan menjadi bagian hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, hari ini, besok, dan selalu terus. Amin. Disilakan kalau masih ada puji-pujian sesudah khotbah. Puji-pujian sesudah khotbah diundang yang berhari ulang tahun kelahiran dan pernikahan selang tanggal 6 sampai dengan 12 November 2023 untuk membawakan pujian Ibu Nova Elsya Kalangi, Saudara Nadia Sumolang, Bapak Stanley Ronald Masengi, dan keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan, keluarga Torawoba Dalawir, diundang ke depan untuk membawakan pujian bersama dengan keluarga dan Pelsus yang ada. Disilahkan. Pendamping diundang yang terkasih Ibu Pendeta Magda Kewas Montong MTH untuk mendampingi yang berhari ulang tahun kembangkan puji-pujian. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Terima kasih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berikan persembahan syukur kita sambil memberi. Mari kita nyanyikan pujian Ku heran Allah mau memberi.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum berdoa untuk persembahan, saya akan membacakan sampul persembahan syukur yang masuk pada pagi subuh ini. Persembahan syukur Schuler Laatung 250.000. Persembahan syukur keluarga Laatung Lomban 500.000. Setoran persembahan kolom 6. Pertama, setoran persembahan kolom tanggal 11 November 2023 135.000. Setoran diakonia keluarga Talanga Mintewu 250.000. Setoran diakonia dari keluarga Kantian Dago Porotuo 250.000. Setoran diakonia dari keluarga Porotuo Koago 250.000. Total 885.000. Persembahan ibadah WKI Jemaat Jumat 10 November 2023 200.000. Persembahan syukur keluarga Peleng Senduk atas kelahiran cucu pertama Gerald Artso Siagian 500.000. Setoran diakonia dari keluarga Waluko Maringka kolom 4 bulan Januari sampai Desember 2023 250.000. Setoran persembahan ibadah Pria Kombapa kolom 5 Jumat 3 November 2023 90.000. Persembahan ibadah KSP Tumoto bulanan Manado 2 83.000. Persembahan syukur HUT ke-18 Ricardo Porotuo 250.000. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa, karena kalau kami ada sampai saat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam tugas kerja kami, dalam sahid, dalam sehat, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami. Dan inilah Tuhan jemaat-Mu yang telah datang membawa persembahan syukur atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan, atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah terkumpul saat ini, baik di kotak persembahan maupun lewat sampul-sampul syukur. Tuhan, biarlah Engkau berkenan persembahan ini dapat dipakai dalam pelayanan di Jemaat Yerusalem Batu Kota dan untuk hormat demi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan dalam tugas kerja kami masing-masing. Terimalah syukur dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat, saat ini sebelum kita masuk dalam doa tutup, kita akan menyaksikan panitia pengucapan syukur yang telah selesai dengan kegiatan di bulan September yang lalu. Mungkin akan menyerahkan atau membawakan laporan dan sebentar nanti akan dibubarkan untuk panitia ini. Silakan kepada KPI. Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum itu diundang kepada panitia inti, Sekretaris Ibu Yana Warwis Ratela, Ibu Cecilia Rumagit Wanget untuk mengambil tempat di depan bersama dengan kami. Tentunya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, oleh karena kasih dan anugerahnya kami panitia pengucapan syukur Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang mulia ini dengan pertolongan Tuhan. Dan untuk laporan sudah kami sampaikan pada saat sidang majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota pada tanggal 7 November 2023 hari Selasa, dan sudah dilaksanakan pengawasan dari KPPJ. Dan sangat berterima kasih untuk seluruh Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota yang telah menopang kami dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, dan terlebih untuk Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh Pelsus yang sudah terus mensupport kami panitia sehingga pelaksanaan pengucapan syukur Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota boleh terlaksana dengan segala baik. Dan saat ini kami akan menyerahkan dana lebih dari panitia pengucapan syukur Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat yang berjumlah 2.926.000 untuk pelayanan. Kami undang dengan kasih
Badan Pekerja Majelis Jemaat bersama dengan Komisi Anak Sekolah Minggu, Ibu Penatua Meike Munaisa Pangmanan untuk mengambil tempat di depan. Ya, tentunya kita juga akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Badan Pekerja, dan karena panitia ini sudah melaksanakan tugasnya di bulan September, kami serahkan kepada Badan Pekerja, khususnya Ibu Ketua, karena panitia ini akan dibubarkan di hari ini. Disilakan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat. Jikalau ada panitia lainnya yang hadir selain panitia inti, diundang berdiri saja dari tempat duduk. Puji Tuhan karena pagi hari ini kita boleh mengikuti laporan dari panitia pengucapan syukur di tahun 2023, dan semuanya boleh berjalan dan berakhir dengan segala baik. Dan kami dari Badan Pekerja mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah bekerja keras, yang telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sehubungan dengan pengucapan syukur jemaat di bulan September yang lalu. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami yakin jadilah jari payah dalam pelayanan pasti diperhitungkan Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan berkat yang terindah, yang terbaik bagi mereka yang telah berusaha dan berupaya untuk boleh menyelesaikan apa yang telah Tuhan persiapkan kepada panitia. Sekali lagi terima kasih, dan panitia pada saat ini dibubarkan. Terima kasih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa syukur. Terima kasih Bapa, di hari ini kami telah beribadah bersama, ibadah subuh pagi ini di minggu yang kedua. Kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan bagi kami semua. Kami yang Tuhan pakai melayani bersama di ibadah subuh ini, Tuhan berkati jemaat-Mu. Mereka kiranya dengan segala harapan, kerinduan akan beraktivitas, bekerja, melayani Tuhan, bahkan juga dengan program-program dari keluarga masing-masing untuk sepanjang minggu bahkan ke depan. Tuhan memberkati kami semua. Engkau tidak akan pernah biarkan dan tinggalkan kami. Tangan kanan kemenangan-Mu selalu dinyatakan, sehingga kami mampu untuk tetap bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan apapun. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bolehkan kita diundang berdiri, kita nyanyikan pujian Harap Saja Pada Allah. Harap saja pada Allah, sadar pada Tuhan yang Esa, firman-Mu tiada salah, asal kau percaya.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk saat teduh. Jemaat Tuhan, kita akan doakan kadim kita. Mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah boleh lagi memberkati dan menyertai persekutuan beribadah di minggu subuh ini. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu Pendeta Cornelia Siwilondong, Sarjana Teologia, sudah melayani kami, bahkan sudah melayani kami dengan kebenaran firman. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati hamba-Mu ini, terus diberikan kesehatan, kekuatan, tambah-tambahkan hikmat di dalam dia menjalankan tugas, kerja, pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati juga keluarga yang senantiasa menopang dalam tugas pekerjaan hamba-Mu ini. Biarlah kasih karunia, penyertaan dan perlindungan, serta pemberkatan Tuhan menyertai dan memberkati keluarga hamba-Mu ini, keluarga Siwilondong. Terima kasih Bapa, jemaat-Mu akan kembali ke rumah. Biarlah kasih karunia dan berkat Tuhan senantiasa menyertai dalam tugas kerja, tanggung jawab dan pelayanan kami. Ini doa syukur kami, mohon ampun setiap dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.